Pinjaman kredit senilai 65 miliar rupiah yang melilit Fernando Iskandar, pemilik Frogi Edutagrafi, terpaksa menyeretnya ke meja pengadilan. Angsuran utang yang harus dibayar tiap bulannya telah mengganggu keuangan operasional Frogi Edutagrafi. Hal ini juga berimbas kepada karyawan dan tenaga pengajar di gedung Frogi Floating Castle. Satu persatu karyawan mulai mengundurkan diri karena keterlambatan pembayaran gaji selama beberapa bulan. Selain itu, kondisi pandemi juga makin memperparah dan mengganggu keuangan di Frogi Edutagrafi. Beberapa karyawan yang sebelumnya bertahan kini terpaksa diberhentikan karena Frogi Edutagrafi tutup sejak Maret 2020 lalu sesuai aturan pembatasan sosial berskala besar di Kota Tangerang. Sebagian besar mengundurkan diri satu persatu, dari mulainya lebih dari banyak 100 hingga hanya saat ini tinggal beberapa orang saja. Hal itu menyebabkan karyawan jadi tidak nyaman bekerja dan manajemen kami jadi terpecah perhatiannya, yang harusnya mengurusi anak-anak yang bersekolah di tempat kami ya, jadi terpecah perhatiannya untuk mempertahankan gedung ini. Terjadi hal seperti itu karena dana yang dialokasikan untuk menjalankan operasional termasuk membayar gaji karyawan di sini ya tersedot untuk mempertahankan gedung ini. Josiandi memilih tetap bertahan demi melanjutkan visi misi Frogi Edutagrafi meski taruhannya adalah keluarganya yang kini telah berantakan. Saat ini kondisi bangunan unik yang dijuluki Istana Melayang ini mulai terbengkalai. Beberapa kaca bangunan retak, kursi-kursi berserakan dan bocor di beberapa titik. Tak ada lagi kegiatan ataupun kunjungan anak sekolah yang dulu rutin dilakukan setiap Senin hingga Sabtu. Tidak ada penjagaan khusus, bahkan perawatan gedung hanya dilakukan seadanya, menyesuaikan keuangan yang tersisa. Kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Bapak Alfred Lim. Sudah hadir bersama kami Antonius Ketut Dwi Rianto, pengurus bidang kajian hukum Perhimpunan Bank Nasional Perbanas. Selamat malam Pak Antonius. Selamat malam Egit. Selamat malam. Dan juga Bapak Dadan Suparjo Suharmawijaya, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam Pak Dadan, apa kabar? Selamat malam. Baik semua ya. Baik, saya pertama ingin bertanya dulu kepada Pak Antonius dari Perbanas. Ini dari kasus yang kita lihat yang dialami oleh Pak Fernando ini, sebetulnya bagaimana aturan menaik turunkan suku bunga dan juga jatuh tempo ini? Oke, baik. Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa industri perbankan di Indonesia ini diawasi sekurang-kurangnya paling tidak ada dua regulator yang mengawasi, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa dalam kebijakan menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, tentu saja industri perbankan tidak serta-merta tanpa alasan atau tanpa kajian khusus. Dapat kita ketahui bahwa untuk menaikkan tingkat suku bunga, Bank Indonesia secara periodik selalu menerbitkan atau mengeluarkan yang kita sebut sebagai BI rate. BI rate. Atau jadi BI rate ini merupakan tingkat suku bunga yang menjadi acuan bagi industri jasa keuangan, baik dalam rangka funding maupun tingkat suku bunga untuk lending. Dan BI rate ini memang bisa berubah-ubah sesuai dengan regulasi. Betul, itu semua banyak faktor yang mempengaruhi, baik kondisi ekonomi, makro, ekonomi, itu semua sangat berpengaruh dan menjadi variabel daripada perubahan tingkat suku bunga itu. BI rate memang ada naik, betul Pak, Ya. Pak Ketut. Cuman saat itu BI rate naik hanya sekitar 0,75 sampai 1%. Ya. Tapi kita punya kredit naiknya itu dari 12% ke 16% Pak. Jadi floatingnya itu tidak sesuai dengan BI rate. Dan kami sudah kirimkan surat secara resmi untuk di-adjust. Akhirnya kami mendapat surat kembali bahwa ditolak. Baik, nah ini terkait dengan suku bunga acuan yang ternyata naik di atas BI rate. Suku bunga acuan yang ditetapkan BI ini bagaimana Pak? Ya, tentu saja BI rate yang disampaikan atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bukan serta-merta itu yang langsung dipakai oleh industri perbankan. Dari suku bunga acuan kita ketahui setiap bank atau industri perbankan pasti dia mempunyai variabel-variabel cost-nya. Jadi ada yang kita sebut sebagai dia juga harus memperhitungkan net interest margin-nya.
dia juga harus di situ ada variabel untuk credit risk-nya. Jadi banyak hal. Lantas jika kasusnya seperti yang dialami Pak Fernando, ini debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada bank. Ini lantas apa yang harusnya dilakukan, Bang? Oke, kita ketahui Bank Indonesia maupun khususnya dalam hal ini otoritas jasa keuangan sudah menerbitkan atau memiliki aturan-aturan terkait penyelamatan proses penyelamatan kredit. Jadi tidak serta-merta kemudian bank itu akan mengambil alih agunan misalnya begitu ya. Pasti industri perbankan akan memberikan kesempatan kepada debitur semacam relaksasi atau dalam hal ini restrukturisasi. Nah, terkait dengan kasus yang dialami Pak Fernando ini, Perbanas sebetulnya mengetahui adanya kasus ini? Kalau Perbanas tidak melihat satu persatu kasus. Karena Perbanas itu adalah satu asosiasi organisasi perbankan. Begitu. Jadi mungkin ini merupakan ranah daripada bank di mana sebagai kreditur dari Pak Fernando. Baik. Pak Fernando, tadi yang jika disampaikan Pak Antonius, harusnya kan Bank memberikan kesempatan. Apakah kesempatan itu sudah diberikan dan juga sudah digunakan untuk menunjukkan itikat baik ya, Pak? Di kronologinya kita, Pak, kan tadi diminta restrukturisasi 30 miliar dari utang 65. Program yang sudah direstrukturisasi tidak berjalan, Pak. Akhirnya kami dipanggil akhir tahun kurang lebih, dikasih tahu bahwa dikasih waktu 3 bulan untuk bayar, sisa 35, kalau tidak dilelang. Saya bilang, kan saya sudah bayar 30, sisanya direstruktur. Itu direksi lama, kita direksi baru, punya aturan baru. Akhirnya singkat cerita, mulailah dilelang, Pak. Di tahun 2019, Pak. Dilelang dengan harga appraisal juga yang sangat murah, Pak, di 73 miliar. Karena pada saat awal kita kredit dengan bank, itu nilai appraisalnya 185, Pak. Nah, pada saat kami mau menebus, mau ngebayar, diminta 68 miliar. Nah, saya kaget. Utang saya 65, sudah saya bayar bunga 18 miliar, sudah bayar 30. Kok sisanya harus tinggal 17-an, kenapa harus bayar sampai 68 lagi? Kapan lunasnya? Ya udah, akhirnya kami secara internal berpikir begini, Pak. Yang 18 miliar saya bayar di awal, ini anggap saya nggak keuntungan bank. Jadi saya bayar 30 aja. Jadi utang 65 bayar 30, sisa 35. Bank minta 44, selisih sedikit lah, Pak. Selisih 9 miliar. Ya sudah. Saya dapat surat, Pak, resmi, Pak. Yang tanda tangan itu presiden direktur, direktur utama, dan wakil direkturnya, Pak. Saya dikasih waktu sampai 31 Mei. Tiba-tiba, Pak, ketut Pak Dadan. Tanggal 13 saya dapat surat, Pak. Surat cinta. Yang awalnya dia harus bayar 31 Mei. Tiba-tiba harus jadi surat bayar tanggal 13. Baik, ini dia yang perubahan jatuh tempo tadi ya. Dipercepat 31 ke 13. Sebagai perwakilan dari Ombudsman sebetulnya mengetahui perihal ini kah? Enggak, tentu Ombudsman sebagai lembaga pengawas, tapi pengawas terakhir sebetulnya ya. Ombudsman tidak bisa masuk ke pengawasan swasta ya, karena ada institusi lain yang terlebih dahulu mengawasi itu. Yang mengawasi terkait dengan hal ini tentu Bank Indonesia sama OJK ya. Biasanya orang melapor ke Ombudsman itu melaporkan BI-nya sama OJK-nya ya, terkait dengan hal-hal yang mereka gimana tidak dilayani misalkan oleh OJK atau oleh Bank Indonesia. Tapi yang saya ingin soroti begini ya, terkait dengan industri perbankan ya, maupun hal-hal di balik ini, setiap persoalan ini. Mungkin industri perbankannya itu netral ya, artinya memang di bisnisnya berjalan, melihat perspektif dan sebagainya. Tapi seringkali ada di balik itu gitu, ada pelaku-pelaku bisnisnya, pelaku bisnis perbankan yang punya agenda lain yang memang mengincar ya sesuatu ya, misalkan asetnya gitu ya. Karena di balik bisnis perbankan seringkali juga saya bisa bilang ada juga mafia yang tadi ingin mencaplok aset-aset. Ini sangat menarik ya, terkait ada mafia-mafia yang mungkin mengincar ya aset-aset yang disita tadi ya. Dan mungkin ke Perbanas dulu, ke Pak Antonius. Pak Antonius, ini kan jika debitur ini sudah menunjukkan itikat baik untuk melunasi utangnya ini, kenapa akhirnya opsi pelelangan dan penyitaan yang diambil? Iya. Setelah opsi terkait dengan restrukturisasi ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan baik, bank akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan penyelesaian. Misalnya meminta yang bersangkutan atau debitur itu mengundang investor. Kalau ternyata investor tidak bisa diperoleh, bank pun juga seperti tadi saya sampaikan
tidak serta-merta mau ambil alih agunan, biasanya bank juga akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri. Menjual sendiri dulu tersebut, ya. ya. Jadi sebetulnya lelang ini merupakan Lelang opsi itu terakhir. merupakan opsi terakhir. Oke. Nah, Pak Alvin, Begitu. ini sebetulnya Yang biasa gimana duduk begitu. perkaranya secara hukum, aturan legal standingnya? Jadi legal standingnya itu ya, bank itu semestinya bukan mengincar aset, semestinya, seharusnya. Ya, Kenapa? karena bukan lembaga gada ya Pak ya. Ya, jadi mereka itu sebenarnya mengambil keuntungan dari beda cost of fund atau nilai BI rate dengan marginnya itu. Jadi marginnya itulah sebenarnya yang mereka incar sebenarnya. Tetapi seperti yang tadi Bapak dari Ombudsman ini bilang, ya masalahnya di Indonesia ini ada oknum yang bermain. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Alvin. Dan pemirsa, lalu bagaimana nih dengan proses di meja hijau terkait kasus ini? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Cerdas Hukum.